menjelaskan ke pembahasan yang lebih jauh, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai feminisme. Feminisme mendefinisikan bahwa feminisme sebagai doktrin yang memfokuskan pada hak-hak sosial dan politik mengenai kesetaraan dalam gender perempuan. Gender merupakan tentang perilaku, tingkah laku, dan peran seseorang di dalam tengah masyarakat. Hal yang pertama adalah analisis ketidakadilan gender dalam novel Namaku Hiroko karya N. Hadini, sebuah kajian sastra feminisme. Novel Namaku Hiroko bercerita tentang kehidupan masyarakat orang Jepang dalam segi anak perempuan, laki-laki, keluarga, bahkan kehidupan malam yang membuat Hiroko menjadi berubah. Peneliti menganalisis novel Namaku Hiroko dengan menggunakan pendekatan feminisme dengan metode deskriptif analitis dengan menggunakan fakta-fakta yang terdapat pada novel yang berbentuk ketidakadilan gender tersebut. Tujuan peneliti adalah dengan adanya ketidakadilan gender dalam karya sastra novel Namaku Hiroko yang ditulis oleh N. Hadini, peneliti ingin mendapatkan jawaban yang ia teliti dan bisa memperlihatkan kepada masyarakat tentang kesetaraan gender yang sebenarnya, dan juga sebagai referensi untuk peneliti yang selanjutnya yang meneliti tentang karya sastra yang berkaitan dengan feminisme dan gender. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam karya sastra yang berbentuk novel yang berjudul Namaku Hiroko, terdapat 5 bentuk ketidakadilan gender. Yang pertama adalah ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi. Contohnya adalah Natsuko yang mengalami ketidakadilan gender dalam rumah tangga dengan ibunya, di mana ayahnya memiliki utang yang banyak dan Natsuko beserta ibunya yang harus membayar utang-utang ayahnya tersebut hingga harus menjual harta, rumah, dan perhiasan yang mereka miliki untuk membayar utang ayahnya. Selanjutnya adalah ketidakadilan gender dalam bentuk stereotipe. Contoh pertama adalah Yuiko menganggap Hiroko sebagai perempuan yang mudah digoda dengan hanya memberikan materi. Jika dilihat dari sudut pandang feminisme, terlihat bahwa adanya ketidakadilan gender dalam bentuk stereotipe. Secara tidak sengaja, Yuiko memberikan citra seorang perempuan memiliki sifat materialistis melalui Hiroko. Contoh kedua adalah ketidakadilan gender yang dapat dilihat adalah saat Hiroko kecewa terhadap Suprato karena ia mengatakan bahwa hal yang wajar jika seorang laki-laki memiliki tubuh gemuk, tetapi hal yang tidak wajar jika seorang perempuan memiliki tubuh yang gemuk karena dianggap sebagai perempuan yang jelek. Secara tidak langsung, Suprato memberikan citra negatif bahwasanya perempuan yang memiliki tubuh gemuk adalah perempuan yang jelek. Hal ini mengakibatkan perempuan harus menjaga berat badannya agar tidak dicap sebagai perempuan yang jelek. Ketidakadilan yang ketiga adalah ketidakadilan gender dalam bentuk subordinasi. Contohnya adalah peneliti melihat bahwa tuan bebas pulang dan pergi ke rumah, sedangkan nyonya harus dalam rumah saja. Selain itu, jika nyonya mendengar suara tuan saat pulang, ia harus menyambut tuan dan bersimpuh di depan pintu untuk menyambut tuan pulang. Hal ini merupakan budaya dari Jepang dan mereka berasumsi bahwa kuadrat perempuan berada di bawah orang laki-laki. Hal ini biasa terjadi karena asumsi yang berasal dari kultural dan budaya sudah turun-temurun ada di Jepang yang menganggap perempuan itu berada di bawah laki-laki. Gambaran yang kedua atau contoh yang kedua yang lebih jelasnya adalah dari novel Namaku Hiroko, bahwasanya derajat perempuan berada di bawah laki-laki adalah perempuan tidak dapat bersosialisasi keluar karena dianggap perempuan hanya memiliki kewajiban di dalam rumah saja dan tidak bisa keluar. Ketidakadilan selanjutnya adalah ketidakadilan gender dalam bentuk kekerasan. Contoh yang pertama adalah ketidakadilan gender yang terlihat adalah kekerasan dalam tekanan fisik. Tekanan fisik yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Hiroko membuatnya tidak nyaman dalam melakukan aktivitas sebagai pembantu. Contoh yang kedua, ketidakadilan gender lainnya adalah tergambar saat Tuhan memukuli istrinya dengan menggunakan payung. Kekerasan yang dilakukan Tuhan terhadap istrinya secara langsung.
Hal ini dapat terjadi karena anggapan bahwa posisi laki-laki itu berada di atas perempuan, dan terlebih lagi kekuasaan dari perempuan tidak lebih dari laki-laki, sehingga mereka dengan semena-menanya akan melakukan hal tersebut kepada perempuan karena menganggap perempuan tersebut ada lemah. Contoh terakhir dari ketidakadilan gender dalam bentuk ganda atau beban kerja lebih panjang dan lebih banyak. Contoh yang pertama adalah ketidakadilan yang dialami oleh Emiko, di mana dia harus bekerja sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai penghasil uang untuk memenuhi kebutuhan rumah, di mana Emiko harus bekerja selayaknya ibu rumah tangga pada umumnya dan juga bekerja sebagai tulang punggung keluarga karena suami Emiko hanyalah seorang pecandu judi. Maka dari itu Emiko lah yang menanggung segalanya, baik itu pekerjaan domestik dalam rumah dan penghasil uang. Terdapat jurnal kedua yang berjudul Representasi Feminisme dalam Film Snow White and the Huntsman, karya Yolanda Anna Cornelia. Pertama-tama ada latar belakang, menceritakan mengenai seorang putri dalam sebuah dongeng atau fairy tale yang merupakan narasi fiksi di mana mengkolaborasikan antara manusia dengan unsur keajaiban dan supernatural dengan manusia watak protagonis. Dalam cerita seorang putri ini memiliki peran yang selalu menjadi sasaran kejahatan, pasif dan lemah. Seorang putri tidak bisa begitu saja membebaskan dirinya sendiri, namun butuh pertolongan seorang pangeran yang menjemputnya. Sedangkan peran pangeran dalam cerita ini sebagai seorang yang dominan, aktif, dan kuat. Penulis mengambil cerita dongeng fairy tale klasik, yakni Snow White yang berasal dari Jerman dan dipublikasikan tahun 1812 dengan Brothers Grimm sebagai nama pengarang dalam dongeng ini. Mengamati paparan terkait cerita dongeng tersebut dapat dilihat bahwa feminisme tradisional mengkritik dongeng klasik karena cerita tersebut mencerminkan nilai-nilai patriarki yang masih bertahan. Oleh sebab itu, artikel yang bertentangan bahkan menghadapi ideologi patriarki yang dilihat semakin lama semakin ketinggalan zaman bagi masyarakat masa kini. Maka para penulis feminis menulis ulang karangan dongeng cerita mereka, dan artikel yang dirancang dimuat dalam salah satu media, yakni film. Melalui penjelasan ini, penulis memiliki tujuan untuk memahami dan mempelajari bagaimana perkembangan artikel melalui media film yang direpresentasikan mengandung feminisme dalam dongeng Snow White and the Huntsman. Tujuan penelitian, penulis ingin mempelajari dan memahami bahwa perkembangan rancangan pengarang dalam tulisan atau artikel yang dimuat dalam media film yang diperbaharui, sehingga menghasilkan gagasan baru terhadap masyarakat masa kini terkait patriarki atau gagasan yang kuno mengenai kesetaraan kaum perempuan melalui penelitian ini. Lalu ada hasil analisis terkait artikel. Penulis memperoleh hasil pengamatan yakni melalui adegan yang terdapat dalam film Snow White and the Huntsman yang menjelaskan mengenai ideologi feminisme melalui 3 level, antara lain representasi, ideologi, dan level realitas. Feminisme dalam pengambilan keputusan dalam cerita Ravenna. Sebagai tokoh antagonis, apapun yang dia inginkan harus terpenuhi, terutama dalam mengambil keputusan. Jika apa yang dia kehendaki tidak dapat dipenuhi, maka dia tidak akan segan untuk menghukum pengikutnya dengan sihir. Ravenna memiliki percaya diri dan keberanian yang kuat dalam mengambil keputusan, bersifat kejam, dan tidak memperhatikan orang lain demi kebutuhannya terpenuhi, yaitu menjadi cantik.
Nah, bentuk feminisme dalam film ini adalah pemberontakan pertahankan kebebasan perempuan dengan mengambil keputusan membunuh raja yang berkuasa dengan tujuan balas dendam karena laki-laki yang hanya memanfaatkan kecantikan perempuan. Gagasan ini mengandung bahwa perempuan berhak mendapatkan kebebasan namun mengambil alih posisi kaum laki-laki. Hal tersebut terlihat mengandung feminisme, namun ternyata bertentangan dengan feminisme. Terlihat berdasarkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki, di mana Ravenna mengambil alih posisi kekuasaan sebagai raja dengan sihirnya memperdaya laki-laki. Dalam film Snow White and the Huntsman yang memiliki watak protagonis berbeda dengan sebelumnya. Snow White tidak mengambil keputusan berdasarkan keinginan sendiri, namun memikirkan yang lain, baik dari laki-laki hingga kaum perempuan. Mencerminkan sebagai perempuan dalam mengambil keputusan, memiliki inisiatif untuk memulai dahulu yang bertujuan untuk mempertahankan hak, seperti menggambarkan keutuhan sebagai perempuan yang emosional serta rasional terhadap pengambilan keputusan untuk mencium William. Nah, yang kedua ada feminisme dan kekuatan. Ravenna dalam perannya menggambarkan sosok yang kejam dan membunuh laki-laki yang menentang dengan sihir miliknya demi kepentingan diri sendiri untuk menjadikan cantik. Jika kecantikan itu hilang, dia akan lemah dan jelek. Maka ini memperlihatkan bahwa perempuan mempunyai kekuatan ketika dia memiliki kecantikan. Terdapat unsur keegoisan dalam bentuk feminisme. Nah, selanjutnya ada Snow White dalam mempertahankan kebebasan, meliputi kekuatan fisik dan pikiran. Kekuatan yang dia miliki digunakan untuk membantu orang-orang yang lemah. Faktor eksternal yang mendukung kekuatan yakni seperti Huntsman, kuda putih, kurcaci, dan merpati putih, dapat disimpulkan bahwa meskipun Snow White menjadi sosok feminis yang mampu mempunyai kekuatan, sosok perempuan tetapi membutuhkan dorongan dari faktor eksternal terlebih dahulu dalam mencapainya. Yang ketiga ada feminisme dalam kepemimpinan. Terkait peran Ravenna, terdapat makna kontraproduktif bagi feminisme karena dalam mencapai kesetaraan, perempuan harus menjadi jahat dan tega. Tentu hal ini selaras dengan pernyataan Deli dalam Tong 2004 bahwa perempuan dianggap jahat oleh patriarki adalah sesungguhnya baik, sementara perempuan yang dianggap baik sesungguhnya buruk. Terkait peran Snow White merupakan sosok pemimpin yang menyembuhkan negeri dengan unsur kepemimpinan yang penuh dengan kehormatan, kedamaian, kerendahan hati, serta kedamaian, sehingga menciptakan rasa bangga dan dorongan dari pengikutnya. Sehingga karakter antagonis terhadap feminis akan dikalahkan feminis karakter protagonis. Oke, selanjutnya jurnal ketiga yang kelompok pilih yaitu berjudul Representasi Feminisme dalam Film Maleficent. Karya dari Amanda Diani, Marta Trilestari, dan Syarif Maulana. Oke, jadi film ini adalah media massa yang populer dan sering digunakan oleh masyarakat selain televisi. Sehingga film telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu, film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan isi pesan di baliknya. Pesan-pesan atau nilai-nilai yang terkandung dalam film dapat mempengaruhi penonton baik secara kognitif, afektif, dan konatif. Film Maleficent merupakan film adaptasi dongeng Sleeping Beauty yang menceritakan kehidupan seorang peri bernama Maleficent. Melalui film ini, karakter perempuan digambarkan sebagai subjek narasi yang aktif dan membawa pesan feminisme. Tujuan dari jurnal ini yaitu ingin melihat pemaknaan feminisme dalam film Maleficent pada level realitas, representasi, dan ideologi. Selanjutnya kita masuk ke bagian analisis. Dari jurnal ini,
kelompok memperoleh hasil pengamatan yang ditinjau dari adegan-adegan dalam film Maleficent yang memperlihatkan pemaknaan feminisme melalui 3 level, yaitu level realitas, representasi, dan ideologi. Oke, pada level yang pertama itu level realitas, sosok Maleficent sebagai karakter utama dari film ini digambarkan sebagai wanita yang kuat, tegas, berani, mandiri, dan memiliki kuasa. Hal ini ditunjukkan dari penampilan Maleficent yang memiliki tanduk dan berjubah hitam, sehingga terlihat maskulin, serta penggunaan lipstik merah dan shading yang menonjolkan tulang pipi dan rahang, sehingga memperlihatkan watak Maleficent yang kuat, berani, dan tegas. Kemandirian dan kekuasaan yang dimiliki Maleficent terlihat dari karakter Maleficent yang menjadi pemimpin negeri Morse, yaitu tempat tinggal para peri dan makhluk mitologi lainnya. Namun, terdapat salah satu adegan di mana saat Maleficent kehilangan sayapnya, ia berubah menjadi sosok yang anggun, polos, rapuh, dan lembut. Hal tersebut terlihat dari wajahnya yang pucat, kesakitan, serta gaun putih polos yang dikenakannya. Selanjutnya, pada level representasi, feminisme melalui adegan-adegan dalam film Maleficent digambarkan dari posisi Maleficent sebagai seorang pemimpin, yang mana itu menunjukkan kemampuan dan kekuatan dari seorang perempuan saat memimpin. Pada film ini terlihat bahwa dalam menghadapi permasalahan yaitu konflik negeri Morse dengan kerajaan manusia, Maleficent mampu mengendalikan pasukan dan membawa perdamaian. Hal tersebut juga dapat menunjukkan bahwa perempuan dapat menjadi seorang pelindung. Kemudian, kerjasama Maleficent bersama Aurora jika dilihat dari pandangan feminis radikal, berarti bekerja dengan kesatuan perempuan lain dan menggalang semangat persaudaraan, saling membela, sehingga dapat mengalahkan sistem patriarki. Selanjutnya pada level ideologi, film Maleficent sangat memperlihatkan hubungan antara perempuan dan alam, yang terlihat dari adegan-adegan Maleficent saat melindungi lingkungan Morse. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai ideologi ekofeminisme, di mana perempuan dan alam memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Selain hubungan antara perempuan dan alam, film ini juga menunjukkan bagaimana hubungan antar perempuan. Hubungan Maleficent dengan Aurora, anak angkatnya, menunjukkan bahwa seorang perempuan mampu menjadi tegas, kuat, dan mandiri, tetapi juga mampu lembut dan penuh kasih sayang. Hal ini menunjukkan konsep ibu yang melekat pada perempuan, dan menunjukkan bahwa perempuan itu penuh kasih sayang, merawat, dan menyayangi. Nah, jadi dapat disimpulkan pemaknaan feminisme dalam film Maleficent itu memperlihatkan pandangan yang cenderung merujuk pada ideologi matriarki, di mana perempuan juga dapat memimpin dan memiliki kuasa. Hal tersebut dilihat dari karakter Maleficent yang digambarkan kuat, tegas, mandiri, pandai memimpin, namun tetap lembut dan penuh kasih sayang pada Aurora, anak angkatnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.